Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Pertama, tentu kita bersyukur. Kita perbanyak mengucapkan Alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat banyak yang mesti kita syukuri. Cukup banyak alasan untuk kita mengucapkan Alhamdulillah. Tak mungkin kita hitung, tak perlu juga kita hitung, tapi kita hanya dituntut untuk syukuri. Respon syukur yang paling sederhana adalah mengucapkan Alhamdulillah. Maka orang yang bersyukur, indikator sederhananya adalah banyak keluar dari lisannya Alhamdulillah. Apapun kejadian, ia respon dengan kalimah ini. Bahkan kejadian yang secara zahir pun tidak menyenangkan, tetap juga dia respon dengan Alhamdulillah. Karena dia yakin, bagi orang yang beriman, semua kejadian sejatinya baik. Tapi kalau kita mau urutkan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita layak bersyukur pertama atas nikmat iman. Nikmat hidayah, bahwa Allah memilih kita dengan kehendaknya untuk menerima ajaran Islam yang mulia. Kita katakan ini nikmat terbesar yang pernah Allah berikan pada manusia, tapi tidak pada setiap manusia. Karena hidayah itu konsepnya adalah yahdillahu mayyasha. Allah beri hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Kehendak Allah itu ya kita tidak tahu rahasianya. Karena ada juga orang yang sejatinya dekat dengan sumber hidayah. Harusnya dia yang paling pertama menerima Islam. Tapi memang hidayah itu hanya ada di tangan Allah. Allah bagi untuk orang yang Allah kehendaki. Sehingga orang yang secara sejatinya itu dekat dengan sumber hidayah, tapi tidak mesti dan tidak selalu menerima hidayah. Nah, ini bisa kita lihat dalam sejarah nabi-nabi dan rasul, bagaimana bahkan orang tua nabi sendiri, bapak kandung nabi, belum tentu juga mau menerima hidayah. Inilah yang terjadi pada bapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Anaknya Nabi, anaknya ulul azmi, anaknya kekasih Allah, di tangannya banyak orang yang mendapatkan hidayah, melalui dakwahnya banyak orang yang menerima Islam, tapi bapak kandung Nabi Ibrahim tidak menerima hidayah ini. Dan Nabi Ibrahim nggak punya kuasa juga untuk memaksa. Walaupun Nabi Ibrahim sangat ingin. Lalu apa? Emang ini Allah yang tentukan. Ada juga anak Nabi, bapaknya Nabi. Berarti dia sangat dekat dengan sumber hidayah. Tapi banyak juga kisah kenabian yang menceritakan anak Nabi juga tidak semuanya memilih agama ini. Contoh sederhananya anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh tidak menerima ajaran atau hidayah Islam yang dibawa oleh bapaknya. Atau suaminya Nabi. Suaminya Nabi. Tapi dia sebagai seorang istri sangat dekat. Sangat dekat. Tapi memang hidayah tidak di tangan suaminya. Maka istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut tidak menerima hidayah ini. Begitulah seterusnya bagaimana kita lihat orang-orang yang sangat dekat dengan sumber-sumber hidayah, tetapi belum tentu juga mendapatkan hidayah. Nah, kita bersyukur karena kita jauh dari kenabian, tak pernah bertemu nabi-nabi, tidak pernah melihat secara langsung mukjizat Nabi, sangat jauh.
daerah yang juga jauh, zaman yang juga jauh. Tapi alhamdulillah, inilah yang mesti kita syukuri setiap saat. Allah pilih kita untuk menerima hidayah ini. Kita menganut agama Islam, bahkan ketika kita tidak atau belum pernah bertemu dengan yang membawanya, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat yang layak untuk kita syukuri, Bapak Ibu. Dan tugas kita sekarang adalah jaga, jangan sampai lepas. Hidayah ini jangan sampai ditinggalkan. Karena ada juga orang yang bertahun-tahun menikmati hidayah, menjelang wafatnya, hidayah lepas dari tangannya. Bertahun-tahun dia menerima Islam, sebelum meninggalnya, ia tinggalkan agama yang mulia ini. Itulah yang dinamakan dengan su'ul khatimah. Sebaliknya ketika Allah berkehendak, ada orang jauh dari sumber keislaman, bertahun-tahun menentang keislaman, menjadi musuh risalah dan dakwah. Tapi alhamdulillah di akhir hayatnya dia menerima Islam. Inilah yang dinamakan dengan husnul khatim. Ada orang memang sejak lahirnya Islam sampai wafatnya Islam. Inilah yang dinamakan dengan istiqamah. Maka Bapak Ibu, yang kita dambakan adalah hidayah iman yang sudah kita terima sejak bayi, sejak lahir. Kita pegang sampai mati, kita istiqamah dalam keimanan ini. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau ingin istiqamah, selain dari berdoa pada Allah agar diberi keistiqamahan, adalah kita harus dekat dengan ajaran Islam. Kita harus akrab dengan syariat yang mulia ini. Kita harus kenal lebih dalam, lebih jauh. Nah, mengenal syariat Islam lebih jauh itulah gunanya thalabul ilmi, menuntut ilmu. Itulah gunanya majelis muzakarah. Itulah gunanya pesantren. Nah, itulah gunanya kajian seperti madrasah An-Nur, di madrasah hikmah dan sebagainya. Maka ini adalah nikmat penyempurna. Jadi ketika Allah beri kita nikmat hidayah, sempurnakan dengan nikmat mengenal lebih jauh, lebih dalam, lebih banyak tentang risalah ini. Kenal tentang keimanan, maka berarti kita belajar tentang keyakinan yang sudah kita anut. Kita belajar tentang keimanan lebih dalam. Kita juga harus mengenal sisi-sisi lainnya. Dalam kajian kali ini kita akan mencoba kenapa kita mesti mengenal fikih. Bapak Ibu Allah muliakan, fikih ini, sebelum kita lanjut, kita doakan Nabi kita, Bapak Ibu Allah muliakan, dalam setiap momen kita doakan beliau, Allahumma ya Allah, salli, beri salawatmu, wasallim, beri keselamatan, wabarik, beri rahmatmu untuk Nabi yang kami cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selawat itu sejatinya kita sedang mendoakan Nabi kita. Walaupun Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sadar, sesadar-sadarnya, beliau sudah aman. Justru kita yang butuh doa beliau. Kita sadar yang kita doakan jauh lebih baik. Beliau sudah dijamin masuk surga pertama kali, sudah dijamin masuk surga tertinggi. Jadi kalau beliau sudah aman, sudah relatif aman lah. Terus kenapa kita masih doakan beliau? Nah, ajaibnya doa, Pak Ibu Allah muliakan, adalah kita doakan orang lain, doa yang sama akan kembali kepada kita. Jadi ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang, terutama ketika orangnya nggak ada, namanya doa inda zahril ghaib. Meninggalkan orang sudah meninggal dunia, mendoakan orang sudah meninggal dunia, itu namanya inda zahril ghaib. Mendoakan orang sedang tidak bersama kita, itu namanya doa inda zahril ghaib. Nah, untuk doa inda zahril ghaib itu, Allah utus malaikat untuk apa? Mengaminkan doa kita. Dan malaikat menambahkan, walaka misluh. Dia apa kata malaikat? Amin. Jadi ketika kita berkata, ya Allah, berilah selawatmu, berilah kebaikan, berilah berkah, berilah rahmat, berilah salam untuk Nabi kami. Apa kata malaikat? Amin. Ya Allah, kabulkan doanya. Walaka misluh. Dan untuk yang berdoa juga sebanyak itu. Jadi mendoakan Nabi itu sejatinya kita sedang mendoakan diri kita.
Bukan cuma itu, doakan saja yang lain. Teman-teman kita juga, siapapun yang kita kenal, yang kita cintai, yang sudah meninggal dunia, yang tidak bersama kita, doakan terus. Karena doa itu akan kembali kepada kita. Jangan pelit dalam mendoakan orang, karena doa itu insya Allah akan kembali kepada yang mendoakan. Tak perlu merasa rugi, kita doakan dia, dia belum tentu mendoakan kita. Kita doakan dia, dia nggak tahu, dia belum tentu membalas. Kita tidak berharap balasan dari yang didoakan saja. Insya Allah ada balasan, ada reward dari Allah melalui amin-aminnya para malaikat. Doakan orang yang kita cintai, doakan keluarga kita, doakan anak kita, doakan kawan kita, doakan sebanyak mungkin orang yang bisa kita doakan. Terutama yang sudah tidak ada, yang sudah meninggal dunia, doakan. Semoga dengan cara itu nanti ketika kita sudah tiada, ada juga doa-doa mengalir untuk kita dari orang-orang yang kita kenal, yang sepeninggal kita. Baik, kita insya Allah Bapak Ibu Allah muliakan akan mendiskusikan satu tema penting sebenarnya, tema ini, walaupun barangkali untuk dalam hal-hal praktisnya, ini kita sudah kerjakan berulang kali sejak kecil, yaitu fikih, kajian fikih. Secara bahasa fikih itu kalau kita buka kamus bahasa Arab, fikih itu artinya faham. Fikih itu artinya faham. Fakih orang yang paham. Faham apa? Pokoknya paham apa aja. Jadi fikih itu orang yang punya banyak ilmu, punya banyak wawasan dan pemahaman. Maka kalau orang kalau memahami ekonomi, ya fikih ekonomi. Fikih iktisad bahasa Arabnya. Kalau orang punya paham dan pakar tentang politik, ya berarti dia tahu tentang fikih siasah, fikih politik. Jadi semua itu dinamakan fikih secara bahasa. Nah, memahami Islam berarti fikih Islam namanya, memahami Islam. Kita memahami seluk-beluk syariat Islam dan ajaran Islam secara bahasa. Tetapi ketika dia diklasifikasikan sebagai sebuah keilmuan, maka yang dimaksud adalah pengetahuan tentang hukum yang terkait dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. Jadi yang kita pelajari perbuatan, ya. Jadi fikih kalau sudah menjadi sebuah bidang keilmuan, dia tidak akan bicara tentang akidah. Akidah itu disiplin ilmu tersendiri. Walaupun sebenarnya kalau secara bahasa memahami akidah itu namanya fikih akidah. Tapi yang kita maksud ketika sudah jadi sebuah disiplin ilmu, fikih adalah memahami al-fahmu bi'af'al, perbuatan. Jadi yang kita kaji adalah perbuatan yang kelihatan. Di bicara fikih itu kita bicara tentang perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan mukallaf. Orang-orang yang, kalau mukallaf ini orang yang sudah diberi kewajiban agama. Biasanya orang yang sudah balik. Di perbuatan anak-anak, perbuatan orang gila, perbuatan ini tidak masuk dalam konteks pembahasan kita. Karena nanti fikih itu akan bicara tentang sah atau batalnya. Bicara tentang wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Jadi kita ulangi, fikih yang kita maksud dan disiplin keilmuan yang akan kita diskusikan adalah memahami hukum Islam terkait perbuatan manusia mukallaf, penting manusia sudah dewasa, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dalil itu ada yang kalau sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi nanti akan dirinci. Nanti ada namanya ijma, ada namanya qiyas. Jadi ada dalil-dalil yang dengan dalil itu kita mendapat pedoman, berarti hukumnya ini. Jadi dalil itu adalah alat untuk mengetahui hukum. Alat untuk mengetahui hukum. Dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa ini hukumnya wajib? Ada dalilnya, ada alatnya. Dari mana kita berkesimpulan ini haram? Ada dalilnya, ada pisau analisanya.
ada argumentasinya. Nah, jadi kita ulangi, fikih adalah memahami hukum Islam terkait perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu ya yang kelihatan. Jadi orang kalau belum bicara, kita belum bisa kasih dia hukum. Tapi begitu dia mengeluarkan pernyataan, itulah yang dinilai. Ini perkataan dia ini secara hukum apa nih? Boleh atau tidak? Baik atau buruk? Kalau dalam hukum Islam, wajibkah? Sunnahkah? Makruhkah? Haramkah? Dan sebagainya. Dan sumbernya adalah dalil-dalil yang terperinci. Maka nanti ketika ada amalan, tidak bisa dipertanggungjawabkan dalilnya, landasannya. Itulah nanti yang akan dikategorikan sebagai bid'ah. Jadi bid'ah itu, Bapak Ibu Allah muliakan, pendapat hukum yang tidak ada landasannya. Nah, tapi tidak dinamakan bid'ah nanti jika ada perbuatan, ada landasannya, tapi berbeda. Jadi kalau berbeda analisa dari hukum suatu perbuatan, itu namanya khilafiyah. Dan khilafiyah tidak boleh kita hukumi bid'ah. Jadi kalau ada perbuatan kita dalam bab ibadah, berbeda dengan perbuatan saudara kita, jangan buru-buru bilang itu bid'ah. Tanya dulu landasannya apa. Sekalipun ada 4 atau 5 pendapat, ketika masing-masing punya landasan, punya argumentasi, dan kemudian pendapat yang 5 itu tidak bisa disatukan, tapi masing-masingnya punya argumentasi, itu namanya khilafiyah. Dan adab kita dalam menghadapi khilafiyah adalah menerima perbedaan itu dengan lapang dada, walaupun kita yakin pendapat kita yang benar. Karena di seberang sana, mereka juga yakin pendapatnya yang benar. Kalau masing-masing sudah yakin pendapatnya yang benar, tidak ada pilihan, yang dipaksakan untuk bersatu, menyatukan beberapa yang memang berbeda secara argumentasinya. Mungkin silakan saja secara adab kita komunikasikan, tapi jika tidak ada pertemuan dan kesepakatan, ya udah sepakat aja untuk tidak sepakat. Itulah yang maksud dengan menerima khilafiyah. Jadi kalau sudah khilafiyah kita terima, maka insya Allah kita tidak akan gontok-gontokan, tidak akan saling tahzir. Saling tahzir itu begini, saling menuding, saling klaim dan segala macam, dan akhirnya terjadilah bahkan karena perbedaan khilafiyah dia menjadi berbeda hati, dia menjadi bermusuhan dan segala macam. Jadi orang bermusuhan dalam bab fikih itu kenapa? Karena dia tidak belajar fikih. Yang dia tahu ini hukumnya. Dia nggak tahu bahwasanya dalam bab fikih hukum itu tidak selalu sama. Ada satu perbuatan dihukumi berbeda. Nah, kalau orang belajar fikih, ketika dia tahu ternyata Imam Syafi'i dalam bab ini pendapatnya, Imam Maliki gurunya Syafi'i begini pendapatnya, Imam Hambali muridnya begini pendapatnya, oh ternyata antar guru dan murid saya berbeda-beda. Nah, kalau dia sudah memahami perbedaan itu, apalagi saya, apalagi teman saya. Terus kenapa kita paksakan dan kita ngotot untuk menyatukan sesuatu yang memang sejak zaman dahulunya di kalangan para ulama juga sudah berbeda. Jadi ini yang pertama. Jadi kita belajar fikih itu apabila Allah muliakan, membuat kita lebih lapang dada menerima perbedaan, lapang dada memahami ternyata ada yang beragam. Maka orang yang suka mengklaim lalu memvonis, kemudian menjustis, tidak siap dengan perbedaan, itu biasanya dia tidak belajar fikih secara mendalam. Baik Bapak Ibu Allah muliakan, jadi kita belajar fikih itu begitu. Nah, sekarang ada beberapa poin yang mesti kita pahami dalam fikih. Pertama, fikih itu karena dia dilahirkan. Nah, jadi fikih itu hukum yang dilahirkan dari dalil. Jadi ketika ada satu perbuatan, maka ada mujtahid atau ulama membahas perbuatan itu. Dilihat dalil-dalilnya.
Nah, setelah dia analisa dengan semua perangkat-perangkat dalil yang ada, dengan pisau analisa yang dia punya, lalu dia mengeluarkan pendapat. Pendapat dalam masalah hukum fikih itu namanya mazhab. Mazhab itu mazhaba ilaihi. Pendapat dia tentang masalah itu. Maka mazhab Syafi'i berarti pendapat Imam Syafi'i dan murid-muridnya tentang masalah itu. Dinamakan mazhab Syafi'i. Kalau pendapat Imam Malik dalam masalah itu dinamakan mazhab Maliki. Kalau pendapat ulama Hambali dan murid-muridnya dalam masalah itu dinamakan mazhab Hambali. Begitu juga mazhab Hanafi. Sebenarnya mazhab itu namanya juga pendapat ulama, tidak hanya 4. Jadi mazhab tidak hanya 4. Lebih dari belasan sebenarnya pendapat ulama dalam satu masalah. Yang populer hanya 4 ya. Kenapa populer? Karena ini yang kemudian dikembangkan lebih serius oleh murid-muridnya, disusun metodologinya, disusun buku-bukunya, lalu disebarkan ke penjuru dunia. Untuk konteks Indonesia, pendapat yang banyak tersebar, buku-bukunya banyak dipelajari di pondok-pondok dan madrasah adalah pendapat Imam Syafi'i. Maka Indonesia dinyatakan dianggap penganut mazhab Imam Syafi'i. Oke, berarti kalau kita pergi ke negara lain, kok beda cara sholat kami? Pokoknya kita ke Maroko. Kok beda aktivitas ibadah kita dengan mereka? Lihat dulu, di sana mazhab apa yang berkembang? Ternyata di sana berkembang mazhab Maliki. Kita pergi umpamanya ke Saudi, kok beda lagi Ustaz? Iya, karena di sana yang berkembang pendapat Imam Hambali. Jadi kalau kita sudah memahami begini, apa tindak lanjutnya? Berarti wajar saja jika orang Saudi ke sini, beda dalam sebagian, enggak semuanya, pengamalan ibadahnya dengan kita. Kita ketika pergi ke Maroko, beda pengamalan ibadahnya. Kenapa? Itu dipengaruhi oleh mazhab yang berkembang di daerah itu. Yang kedua ya, jadi karena fikih itu adalah mazhab atau pendapat, ada kemungkinan berbeda. Ada kemungkinan tidak sama. Maka kalau kita pergi umpamanya haji dan umroh, kita akan terkaget-kaget, terheran-heran. Beda-beda cara takbir orang. Beda-beda pelaksanaan ibadah orang. Kok beda? Karena memang mazhab yang mewarnai pengamalan dan pemikiran ibadah di daerah yang dia tinggal di sana mungkin memang berbeda mazhabnya. Kalau kita pergi ke Mesir, Mesir agak mirip dengan Indonesia. Karena di Mesir pun yang mayoritas yang tersebar juga mazhab Syafi'i. Nah, jadi pemahaman ini Bapak Ibu yang muliakan membuat kita akhirnya punya satu pemahaman, wawasan wajar ada perbedaan. Nah, kalau kita sudah memahami ini, mudah-mudahan kita tidak akan lagi gampang menyudutkan, memvonis, menjustis dan segala macam. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah muliakan, persoalan-persoalan khilafiyah. Khilafiyah kita ulangi ya, khilafiyah itu artinya berbeda pandangan hukum para ulama dalam satu masalah. Itu khilafiyah ya. Masing-masingnya punya dalil. Ingat, masing-masingnya ada landasannya, ada argumentasinya. Nah, kalau berbeda karena dalil itu, itulah yang dinamakan dengan khilafiyah. Tapi kalau semua ulama kompak, tidak satu pun yang berbeda. Kemanapun kita tanya, jawabannya sama. Sama. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang membantah. Itu namanya ijma. Kesepakatan ulama. Bule tidak bersanding, itu namanya ijma. Tapi jika ada banyak yang pendapatnya ini, tapi ada beberapa yang pendapatnya enggak ini, itu namanya khilafiyah. Cuma pendapat yang banyak itu dinamakan dengan jumhur, mayoritas ulama ini pendapatnya, tapi ada sebagian yang pendapatnya beda. Ketika ada sebagian yang berbeda, itu kita namakan khilafiyah. Tetap harus kita hormati. Kita yakin ini, silakan jalankan yang kita yakini.
kita anggap argumentasinya lebih kuat, ini silakan. Tapi kita harus memahami juga jika orang yakin dengan pendapat yang berbeda karena dari hasil analisa yang dia lakukan ini lebih kuat dan lebih menenangkan. Nah, berarti kalau kompak semuanya tanpa ada perbedaan itu namanya ijma. Dan ingat Bapak Ibu yang Allah muliakan, perkara-perkara fikih yang ijma semuanya sepakat itu sangat sedikit. Jadi kalau kita cari, ya kalau seandainya hal-hal yang disepakati banyak, salat subuh 2 rakaat itu kompak semuanya sepakat. Nah, ijma ulama bahwa subuh 2 rakaat. Nah, nanti akan mulai dalam hal-hal yang dilaksanakan dalam salat subuh, mulai nanti ada perbedaan. Nah, perbedaannya umpamanya dari takbir, cara mengangkat tangan. Itu ternyata ada beberapa hadis yang dapat dijadikan pedoman. Ternyata Nabi itu cara mengangkat tangannya nggak sama. Atau membaca Al-Fatihah dalam salat subuh. Apakah kita baca Al-Fatihah itu dari Alhamdulillah atau dari Bismillah? Itu juga berbeda. Ada argumentasinya masing-masing. Terus kalau salat berjamaah, imam baca Al-Fatihah, kita apakah baca di belakang? Itu juga berbeda. Jadi kita ketika belajar fikih siap-siap dengan perbedaan. Siap-siap dengan menerima kenyataan bahwa oh ternyata ada beragam mazhab atau pendapat atau fatwa. Baik, lanjut kepada poin berikutnya. Nah, apa yang Allah muliakan, fikih itu hasilnya dari fatwa. Fatwa itu hukum ya, pendapat hukum. Nah, pendapat hukum itu ternyata tidak tunggal juga walaupun kasusnya tunggal. Jadi kalau kejadiannya umpamanya terjadi di Mesir, lalu seorang ulama menganalisa, nah ini hukumnya. Kejadian yang sama terjadi di Irak. Ulama Irak dalam menganalisa, mungkin hukumnya beda. Kok beda? Bapak Ibu, karena hukum dipengaruhi oleh orang, dipengaruhi oleh tempat, dipengaruhi oleh waktu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa hukum itu berbeda. Orang yang mencuri, kalau kita baca ayat Al-Quran, potong tangannya. Tapi itu mesti digali. Nah, para ulama menggali. Mencuri seperti apa yang dipotong tangannya? Berapa yang dia curi baru dipotong tangannya? Harta siapa yang dicuri sehingga dipotong tangannya? Itu kajiannya sampai ke situ. Jadi tidak semerta-merta begitu kita ketemu orang potong tangan. Nah, berdasarkan ayat Al-Quran, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Jelas ayatnya, tegas. Lalu potong tangan orang. Enggak begitu. Hukum fikih tidak hanya dilahirkan dari membaca satu teks dalil. Dia ada analisanya. Asbabul nuzul, kenapa ayat ini turun? Lalu ada nggak hadis-hadis yang juga bicara tentang ini? Nah, ketika kejadian ini terjadi, siapa yang itu ada kajian sampai ke situ. Sehingga memang ahli fikih itu dalam melahirkan hukum itu, oh dia tidak terburu-buru, panjang kajiannya. Maka kalau orang minta fatwa, para ulama yang fakih itu tidak langsung menjawab. Kalau fatwa ya, kalau fatwa itu pokoknya ini ada kejadian, ada kasus. Apa hukumnya? Biasanya ahli fikih itu akan bertanya banyak kepada yang bertanya itu. Di mana kejadiannya? Coba ceritakan kronologisnya. Kapan terjadinya? Dari semua jawaban-jawaban yang digali dari yang bertanya itu, nanti ahli fikih akan berkata begini, jika seperti yang Anda katakan, tidak lebih dan tidak kurang, ini hukumnya. Jadi begitu. Nah, maka dengan konsep ini, tidak bisa juga kasus Indonesia. Lalu fatwanya dikeluarkan oleh ulama Saudi. Tidak bisa dalam pengertian tidak 100% bisa ya. Karena kalau ulama Saudi yang ngasih fatwa itu hidup di sini, lihat bagaimana kronologisnya, jawabannya mungkin tidak akan seperti yang dia sampaikan dari jauh. Jadi kalau ulama ini berfatwa begini, ulama mana? Ulama Mesir. Ya kita hormati fatwanya. Tapi apakah kompatibel dan cocok untuk konteks Indonesia? Gali lagi, digali lagi. Sebagaimana umpamanya, ini pendapat Imam Syafi'i. Iya. Tapi kajian ahli fikih, di mana Imam Syafi'i mengeluarkan pendapat ini?
Jangankan orang lain, Imam Syafi'i saja. Bapak Ibu Allah muliakan, kalau kita belajar fikih, nanti kita lihat ada namanya qaul qadim, pendapat lama, qaul jadid, pendapat baru. Orangnya sama, siapa itu? Imam Syafi'i. Ketika berada di Mesir, ini pendapatnya. Ketika dia domisili di Irak, ini pendapatnya. Satu orang, Imam Syafi'i. Kasusnya sama, tapi fatwanya beda. Kenapa? Konteks Mesir, konteks Irak itu nggak sama. Nah, kalau Imam Syafi'i saja orang yang sama, berbeda pendapatnya dalam satu masalah. Ketika berbeda tempat tinggalnya dan orang yang minta fatwa, apalagi kita yang jauh di Indonesia, apalagi ulamanya beda-beda. Maka ini harusnya menyadarkan kita bahwa, oh makanya berbeda-beda. Dan ini jangan dikatakan berpecah. Nah, memang ada hadis mengatakan umatku akan berpecah 73 golongan. Jangan lalu kita ambil kesimpulan, oh berarti ini sudah jatuh beberapa golongan ini, pendapat A, pendapat B. Kalau dalam masalah fikih nggak masuk ke golongan itu. Dalam masalah fikih, dalam bab khilafiyah bukan 73, ratusan banyaknya pendapat yang berbeda di kalangan ulama. Nah, berarti kalau kita belajar fikih, Bapak Ibu Allah muliakan, mungkin nanti ketika kita lanjut ke fikih taharah, fikih salat, kita akan terheran-heran, Ustaz, yang Ustaz sampaikan kok beda dari yang selama ini saya dengar. Oke, kita diskusikan. Yang apa itu? Ustaz ini menyatakan ini, tapi Ustaz kok mengatakan begitu? Antar Ustaz juga berbeda. Oke, kita lihat, kita analisa. Jadi, kita akan berada pada titik di mana kita mesti merubah amalan kita. Jadi belajar fikih itu mungkin kita akan merubah. Oh, ternyata yang saya pelajari selama ini di TPA, di MDA, mesti saya koreksi, mesti saya perbaiki. Itulah gunanya belajar. Di belajar itu memang harusnya membawa perubahan. Kalau cuma menambah wawasan, menambah sekofah pengetahuan, ya kalau kita jadi guru bolehlah. Karena itu akan kita transfer kembali kepada murid kita. Tapi sebagai sebuah kajian ilmiah, kajian fikih, mesti merubah kita. Jadi tujuan belajar fikih itu dua. Kalau kita belum tahu, agar kita tahu. Kalau kita udah tahu, untuk mencek lagi ini pengetahuan lama kita udah tepat atau belum. Maka biasa saja. Kalau orang ketika di SD begini cara sholatnya, ketika dia sudah di MTSN, berubah cara sholatnya. Ketika dia di kuliah, berubah lagi cara sholatnya. Kenapa? Itulah dia buah dari ilmu. Apalagi belajar agama itu mesti berdampak kepada perilaku. Kemudian Bapak Ibu Allah muliakan, fatwa itu bicaranya hitam putih ya. Maksudnya bicara sah atau tidak sah. Bicara boleh atau enggak boleh. Di fikih itu kalau istilah kita dalam belajar di sekolah, itu kita bicara KKM, ketuntasan minimal. Kalau ini yang saya lakukan, sah enggak ibadah saya? Kalau bicara sah, itu fikih itu. Tapi apakah pantas, apakah layak? Kalau udah bicara pantas dan layak itu bukan lagi ranah fikih. Contoh ya. Kita umpamanya ada yang bertanya, Ustaz, ada orang saya lihat dia sholat cuma pakai handuk saja, Ustaz. Nggak pakai celana panjang, tidak pakai baju, hanya pakai handuk. Sah nggak sholatnya? Nah, kalau bicara sah, itu fikih itu. Menutup aurat nggak? Oh, kalau itu saya menutup, Ustaz. Kalau dia pakai handuk kan dari pusat ke lutut tertutup. Kalau laki-laki ya. Oke. Yang sholatnya lain tercukupi. Kalau sholat yang lain tercukupi, Ustaz. Cuma masalah pakai handuk ini, Ustaz. Masa dia sholat pakai handuk? Secara fikih, kalau bicara fikih ya, sholatnya sah. Karena sudah menutup aurat. Itu fatwa itu. Tapi Ustaz, masa sholat pakai handuk? Kita kan menghadap Allah. Bertemu bos saja kita nggak berani pakai handuk. Masa bertemu Allah kita pakai handuk? Gimana pula itu? Nah, kalau pertanyaannya gimana pula itu? Gimana pula rasanya? Kok nggak pantas? Kok nggak etis? Atau bukan lagi fikih itu? Itu akhlak. Kalau fikih nanti produknya fatwa. Kalau akhlak produknya takwa.
Jangan disamakan. Tapi gimana, masa dia sholat pakai handuk? Ya sah. Apalagi kalau dia pergi ke masjid, kan nggak pantas. Apalagi kalau dia jadi imam. Semua yang kita bicarakan itu, kita tidak lagi bicara tentang sah dan tidak sah. Karena secara persyaratan, dia mencukupi syarat. Nggak ada yang dilanggarnya. Tapi secara etika, secara akhlak, kepantasan, kepatutan, budaya apalagi, kalau sudah ke situ kajiannya, berarti kita sudah mengaji masalah akhlak, masalah adab, dan itu ranahnya beda. Maka ini fatwa dan itu takwa. Nah, kalau ada orang umpamanya sholat, bajunya basah oleh keringat. Basah oleh keringat karena dia habis olahraga. Lalu dia berwuduk langsung sholat. Ustaz, gimana pula Ustaz? Basah-basah bajunya oleh keringat. Dan dia wuduk langsung sholat. Kalau tinjau fikih, syaratnya lengkap enggak? Lengkap Ustaz. Terus rukunnya lengkap? Lengkap Ustaz. Tapi kan dia berkeringat. Pertanyaan, keringat najis enggak? Oh enggak Ustaz. Nah, karena keringat tidak najis, secara hukum fikih, sholat orang itu sah. Dia sholat, bajunya basah oleh keringat. Kenapa? Keringat itu seperti air. Dia bukan najis yang membatalkan syarat keabsahan sebuah sholat. Tapi masa menghadap Allah bajunya basah oleh keringat, bau begitu segala macam. Kalau dapat itu pembicaraannya, itu bicara takwa. Tidak sesuai dengan ketakwaan adab seorang muslim. Mengurangi kesempurnaan, mengurangi pahala. Kalau sholatnya begitu, itulah bicaranya. Berarti kalau bicara fatwa sah, kalau bicara takwa tak elok. Jadi kita kadang sering mencampurkan antara fatwa dan takwa. Oh, Ustadz tuh bilang kita sholat tuh harus pakai baju yang rapi, tapi Ustadz tuh kami lihat cuma pakai baju kaos. Gimana pula? Itu kita ada bicara etika itu. Tidak beretika, tidak ini. Tapi kalau bicara fatwa, bicara hukum fikih, apa yang salah? Rukunnya cukup kan? Cukup. Syaratnya cukup? Iya. Kalau cukup syarat dan rukun, berarti dia sudah mencapai ketuntasan minimal. Nah, itu dari fikih. Tapi sebaiknya, sepatutnya, itu udah naik level tuh. Dari persoalan fikih naik level kepada persoalan akhlak atau persoalan takwa. Memang yang ideal kita dalam menyembah Allah bukan ambil bab fikih. Bab fikih itu untuk bab-bab yang kaitannya dengan ketuntasan minimal itu sikap kita kepada orang lain. Kalau untuk kita, jangan ambil fatwa, ambil takwa. Kalau orang bertanya, Ustaz, saya sholat pakai ini sah nggak? Sah. Tapi kalau kita sholat, jangan begitu. Jadi kalau fatwa ini untuk kita memahami ketika nanti ada orang. Kita nggak buru-buru, sholat kamu sah, nggak sah, percuma kamu sholat, nggak patuh kayak ini. Kadang orang yang sholat itu baru segitu pemahamannya. Nah, kalau untuk orang-orang yang baru belajar, apalagi orang-orang mu'alaf, orang baru masuk Islam, pakai fikih. Ketuntasan minimal, secara minimal sudah sah, ya sah. Nah, nanti secara bertahap kita didik dia, kita bimbing dia untuk meningkat. Sehingga dia menjadi orang yang bertakwa. Dia mu'alaf. Kalau mu'alaf itu barometernya, tolok ukurnya jangan lagi barometer orang bertakwa. Orang sudah lama masuk Islam, orang sudah belajar sekian tahun. Untuk orang yang baru, ketuntasan minimal. Bahkan ketuntasan minimal bisa berkurang. Dimaklumi jika orang baru belajar. Contoh, dalam bab fikih itu, Bapak Ibu Allah muliakan, kan Al-Fatihah itu termasuk rukun. Ya, dia baru masuk Islam. Belum hafal Al-Fatihah. Itu ada kajian fikihnya. Kalau dia belum hafal Al-Fatihah, maka untuk orang itu sambil belajar Al-Fatihah, dia bisa sholat membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ini di bawah ketuntasan minimal nih. Di bawah ketuntasan minimal. Artinya, dia tidak lagi berada pada koridor KKM. Kalau minimalnya kan baca Al-Fatihah. Tapi dia memang baru masuk Islam. Ngaji aja belum bisa. Nah, untuk yang begitu ada nanti bab keringanan segala macam. Nah, begitulah Bapak Ibu yang muliakan, nantinya fikih akan dinamika, fikih akan banyak terjadi perbedaan-perbedaan. Maka kalau di medsos orang mulai mengungkit lagi perbedaan. Itu bisa produktif jika disikapi dengan sikap dewasa. Contoh sekarang yang lagi heboh dan lagi viral itu
hukum sholat di pesawat. Ada yang mengatakan tidak sah. Iya, memang ada pendapat seperti itu. Tapi itu bukan satu-satunya pendapat. Untuk tayamum mesti pakai debu. Kalau di kursi pesawat, kalau di meja, kalau di dinding nggak ada debunya, maka tayamumnya nggak sah. Emang ada pendapat seperti itu. Tapi itu bukan pendapat satu-satunya. Yang dipegang, yang diambil pendapat yang lain. Apa itu? Bahwa kita bertayamum itu menggunakan sa'id. Sa'id itu selama ini kita artikan debu. Maka tayamum mesti pakai debu. Kalau nggak ada debunya nggak sah tayamumnya. Kalau nggak sah tayamumnya nggak sah sholatnya. Memang ada pendapat seperti itu. Kenapa? Berangkat dari pemahaman bahwa sa'id yang dalam Al-Quran dikatakan jika tidak air maka bertayamumlah. Kamu menggunakan sa'id, sa'id itu diartikan debu. Tetapi sa'id itu juga diartikan wajhul ard, permukaan. Permukaan itu bisa tanah, bisa batu, bisa meja, bisa kayu. Sehingga orang ini mengambil di dalam pesawat yang ada permukaannya lah, bisa meja, bisa kursi dan segala macam. Maka dia mengatakan boleh tayamum di situ. Bukan faktor debunya, tapi ada permukaannya. Perbedaan-perbedaan ini sudah lama. Makanya kalau di mana-mana orang tayamum di pesawat itu memang pendapat landasannya juga kuat juga ada. Cuma ketika diungkit lagi mesti pakai debu, dulu memang begitu. Orang Indonesia kalau pergi ke Mekah bawa debu kemana-mana. Bawa debu di kantong, kenapa? Nanti untuk tayamum. Dikantongin debu. Kenapa? Dia berpendapat tayamum mesti pakai debu. Nah, bab seperti ini sudah dibahas oleh ulama. Cuma barangkali karena kita belum tahu, kita terkaget-kaget. Kok begini? Kok begitu? Kalau terkaget-kaget nggak masalah. Tapi kalau kita memutuskan, oh berarti dia batal, dia sholatnya nggak sah, dia ini. Nah, ini tunggu dulu, jangan buru-buru dulu. Dengar dulu argumentasinya. Lihat dulu dalilnya. Pendapat itu juga kadang kalau sekarang itu Bapak Ibu Allah muliakan berbeda. Jika berbeda rujukannya. Kalau saya nanti belajar fikih itu rujukan saya fikih sunnah. Fikih sunnah saya pakai. Fikih sunnah itu karya Said Sabiq. Nah, fikih sunnah ini artinya bagaimana Said Sabiq merangkum pendapat ulama. Setelah menganalisa dalil-dalilnya untuk bab-bab mulai dari bab taharah, dari bab salat, segala macam. Nah, kalau fikih sunnah bisa dikatakan inilah fikih karya Imam Said Sabiq dalam masalah ini. Tapi tetap juga ada landasannya. Kalau pendapat Said Sabiq tidak ada landasannya, itu bukan fikih juga. Setiap pendapat fikih tidak ada landasannya, berarti itu bid'ah. Nah, hal inilah Bapak Ibu Allah muliakan yang menjadi landasan awal kita dalam berpikir, kerangka berpikir kita dalam mempelajari fikih. Sebelum kita masuk ke tahap-tahap yang lebih teknis, bagaimana cara toharoh. Nah, kalau saya pakainya buku fikih Said Sabiq, bisa jadi yang saya ajarkan ini berbeda dengan Bapak Ibu yang selama ini belajar fikih dari kitab-kitab turas lama, mazhab Syafi'iyah. Mungkin berbeda juga kalau kita belajar fikih karya Syekh Qardawi. Jadi hal seperti ini kita harus siap untuk berdiskusi tentang perbedaan ini. Nah, nanti setelah kita diskusi mengeluarkan semua argumentasinya, masing-masing kita akhirnya akan berijtihad akhirnya. Akhirnya kita akan memilih pendapat mana yang benar. Dari dua pendapat ini, dari argumentasi yang disampaikan ini, akhirnya masing-masing kita akan memilih. Jadi kesimpulan akhirnya lah kita memilih. Oh, kita memilih pendapat ini, pendapatnya kan memilih juga akhirnya. Dan kita tidak bisa katakan pendapat ini lebih benar, pendapat kita iya. Pendapat kita menyatakan ini lebih benar, lebih kuat. Yang lain menurut pendapat saya salah. Tapi kalau dia meyakini benar, ya udah berarti sama-sama kita berlapang dada, dan itulah sikap yang diharapkan dari orang yang belajar fikih. Kalau orang tidak belajar fikih, tidak belajar usul fikih, itu cenderung cepat mengambil kesimpulan. Baca satu ayat, seperti firman Allah dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan sampai kamu melemparkan dirimu kepada kebinasaan. Nah, dulu di zaman Nabi itu ada orang berperang, betul gagah berani dia menyerang musuh, sehingga akhirnya dia mati. Tapi musuh berhasil dibunuh sekian banyak. Ada yang berkomentar, orang itu melanggar larangan Allah, melemparkan dirinya dalam kebinasaan. Kan dibantah oleh Nabi. Oh, bukan itu maksudnya.
Justru orang yang lari dari medan peranglah yang melontarkan dirinya kepada kebinasaan, kepada kemurkaan Allah, kepada azab Allah. Kalau dia begitu, dia syahid. Artinya apa? Tidak bisa kita baca satu ayat, lalu kita ambil kesimpulan langsung. Oh, tidak, ada kajiannya, panjang kajiannya. Nah, atau kita baca satu dalil. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat kalau tidak membaca Fatihah itu kita tuh Al-Fatihah. Tapi hadis ini tidak satu-satunya. Itu namanya hadis qauliyah. Nabi mengatakan tidak sah salat kalau nggak baca Al-Fatihah. Ya. Tapi ada perbuatan Nabi. Hadis juga namanya hadis qauliyah fi'liyah. Nabi menyatakan man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka shalah. Siapa yang sempat mendapati ruku bersama imam, berarti dia dapat satu rakaat walaupun tidak baca Al-Fatihah. Nah, dua hadis itu nanti akan dikompromikan. Kalau salat sendiri wajib baca Al-Fatihah. Kalau salat berjamaah ada kalanya kita tak sempat baca Al-Fatihah. Karena kita masuk orang sudah ruku, tapi dapat satu rakaat, maka Fatihah imam menjadi Fatihah makmum. Nah, kajian-kajian seperti ini kan setelah membaca lebih banyak dalil, literatur, lalu menyimpulkan. Maka kalau kita baca satu hadis saja, belum boleh sebenarnya kita mengeluarkan hukum. Karena hukum baru dikeluarkan setelah dibaca hadisnya, lihat ayatnya, dikumpulkan hadis-hadis terkait, lalu di mana kejadiannya, apa respon ulama tentang itu. Bahkan bahasa pun dikaji. Kenapa menggunakan bahasa ini? Nah, dari kajian-kajian itulah nanti akhirnya baru ulama menyimpulkan, oh ini hukumnya. Berarti mazhab dia. Ulama lain kalau dikaji, mungkin berbeda analisanya. Mazhab dia, maka mazhab memang berbeda-beda. Dan ulama mengatakan untuk orang awam, cara paling selamat adalah ikuti aja satu pendapat imam. Yang penting kita tahu ada dalilnya. Nah, itu bukan taklid. Yang taklid itu pokoknya bahasa bodoh kita ikut tanpa mau tahu dalil alasannya. Nah, kalau kita ikut dan tahu dalilnya itu namanya muttabi. Kalau kita bisa menghasilkan hukum sendiri setelah belajar dalil itu namanya mujtahid. Kalau ikut masa bodoh, taklid buta tanpa itu namanya taklid. Jadi ada mujtahid, ada muttabi, ada muqallid atau pengikut taklid. Baik Bapak Ibu Allah muliakan, ini sekedar pengantar dari tema kita, kenapa kita mesti belajar fikih. Karena pertama memang ibadah kita itu sehari-hari itu terkait erat dengan hukum-hukum fikih. Jadi kita ke depan mau mesti tuntas bagi kita. Cara wudhu kita sudah benar, ada landasannya. Walaupun nanti ternyata berbeda dengan cara wudhu teman. Kalau masing-masing ada landasannya, ya kita pilih mana yang kita yakini kuat. Cara wudhu kita mesti sudah tuntas, cara ibadah kita benar tuntas. Setidaknya ibadah-ibadah yang fardu ain. Apa itu ibadah yang fardu ain, Bapak Ibu? Ibadah yang tak bisa diwakilkan pada orang lain. Kalau fardu kifayah kita nggak tahu nggak apa-apalah. Kalau kita nggak tahu tentang penyelenggaraan jenazah, ikut aja orang. Ya, saya nggak bisa mandikan Ustaz, biar orang lain yang mandikan. Saya nggak bisa mengkafani, ada petugasnya. Saya nggak bisa nih. Kalau bab fardu kifayah kita nggak tahu ya nggak apa-apa. Tapi kalau bab fardu ain, oh nggak ada cerita, nggak ada alasan nggak tahu, nggak ada alasan nggak bisa. Saya nggak bisa wudhu Ustaz, ya belajar. Nah, saya nggak bisa membaca Al-Fatihah, ya belajar. Bab-bab yang fardu ain itu nggak bisa diwakilkan dan tidak ada alasan saya nggak tahu. Kalau nggak tahu ya belajar. Karena fardu ain kalau tidak kita kerjakan nama juga fardu, kita yang berdosa. Kalau fardu kifayah itu semuanya nggak mengerjakan, semuanya berdosa. Tapi kalau ada yang mengerjakan satu aja, yang lain nggak berdosa, walaupun yang berpahala cuma yang satu yang mengerjakan. Itu barangkali kita bisa diskusi setidaknya sekitar setengah jam. Jika ada hal-hal yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, perlu dikonfirmasi lebih jauh, kita diskusikan. Kalau saya salah, ya kita rujuk kepada kebenaran. Kalau seandainya kita masih ragu, menjadi alasan bagi kita untuk belajar lebih banyak lagi. Jadi belajar itu mesti menimbulkan semangat belajar lebih jauh. Jadi belajar itu kita tidak boleh merasa puas. Ketika kita belajar fikih, menambah minat kita untuk semakin belajar, itu berarti kita berhasil. Ternyata banyak ya yang belum saya ketahui. Dia belajar itu mesti memancing belajar berikutnya. Kalau kita merasa puas, merasa cukup, nggak mau lagi belajar, nggak mau lagi mendengar,
Ah, kan kadang kita terjebak juga begitu. Saya sudah tahu Ustaz. Saya nggak mau lagi mendengar dari dia karena saya sudah tahu. Dengar dulu. Karena keilmuan itu sangat luas, nyaris tak bertepi. Jadi kalau kita membatasi diri kita dari ilmu, kita akan cenderung berpikir sempit dan itulah yang membuat kita akhirnya tidak mau dan tidak siap berbeda. Apalagi dalam masalah fikih yang mayoritasnya adalah khilafiyah, mayoritasnya adalah perbedaan pendapat. Sangat sedikit masalah fikih ini yang ijma, semua ulama sepakat kompak tidak berbeda pendapat. Walau alam bisawab, saya silakan kepada moderator.